Masih nggak ada yang ada di sini, nggak ada. Begitu. Ya. Tapi jangan juga dibully pak orang yang begitu. Nah, jangan. Siapa tahu dia terjaga hati. Dia sekarang orang begitu. Ke warung, makan sama teman-temannya baru bikin status. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku. Ditraktir. Wah, langsung bikin komen di bawah. Iya, Melo siap iya. Ternyata gue Melo ya. Kalian nama Pak iya ya Pak Denio. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, wabil khusus kami ta'zimi, kami muliakan anak guru, para habaib dan musyara'if, para azatis dan azatizah, wabil khusus sahibul bait dan ibunda yang baru saja mewakili keluarga besar memberikan sambutan selaku anggota DPRD Pulauan. Seluruh tamu undangan, para imam dan seluruh tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis, wabil khusus seluruh orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga kami muliakan dan kami ta'zimi sahibul bait dan sahibul fadilah yang malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat satu acara, yakni haul yang keempat atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Hajjah Jami'ah binti Abdul Latif yang insyaallah almarhumah akan mendapatkan keberkahan yang sungguh luar biasa, karena malam ini kita melakukan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pembacaan Maulidul Habsyi, yang kedua adalah pembacaan surah Yasin. Kemudian yang acara ketiga ini bukan acara inti. Yang acara inti sebenarnya tadi itu yang doa, karena itu yang risalah terhadap Rasulullah dan juga merupakan jalur syafaat, sekaligus pembacaan Yasin itu adalah keberkahan untuk almarhum. Kalau ceramah itu campur-campur, makanya mohon izin, saya dan kita semua bersyukur, kita doakan Al-Habib anak guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, karena di darah beliau mengalir darah Rasulullah. Itu keberkahan kita pada malam hari ini, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Campur. Tidak bisa mandat. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatih rush wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Bapak, Ibu, seluruh jamaah takziah,
Saya mohon maaf tidak bisa naik ke kursi karena ta'zim kepada anak guru kita. Saya duduk di sini aja dan ini sudah kelihatan semua Pak, insya Allah, kecuali yang makhluk yang tidak nampak mungkin yang tidak melihat. Kalau yang sudah nampak alhamdulillah. Malam ini saya tidak lama ceramah, ini sudah pukul 21:12. Jadi ini jam 9 lewat. Insya Allah sampai jam 10 kita bisa ya, 1 jam Pak, bisa ya. Insya Allah. Pertama, Rasulullah itu pernah berwasiat kepada kita sebenarnya bahwasannya tidur itu bersaudara dengan kematian. An-naumu akhul maut. Di satu sisi Rasulullah juga sudah memberitahu kita dengan permintaannya kepada Allah. Likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Jadi kita ini punya umur antara 60-70. Jadi kalau Nabi itu sudah minta, Nabi-Nabi terdahulu itu kan ada yang sampai 900 tahun umurnya. Jadi kan Nabi si bawa umatnya nada habis 100 tahun umur. Ada yang sampai 1000 tahun. Tapi Rasulullah itu meminta kepada Allah supaya umur umatnya itu hanya antara 60-70. Jadi dia minta supaya dipendekkan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu jangan berdoa minta umur panjang. Karena Nabi sudah minta supaya umur kita itu pendek. Kenapa dia minta pendek? Supaya kalau kita melakukan kesalahan itu tidak banyak. Yang kedua, nanti hisabnya juga tidak lama. Kalau ada anggota dewan hanya 1 periode, itu tidak lama diperiksa. Tapi kalau 3 periode itu lama diperiksa. Tanggung jawabnya lama. Apalagi kalau hanya menjabat 2 bulan, oh itu dah sebentar aja. Makanya dalam kehidupan kita, bayangkan kalau pemain judi Pak, hidup 800 tahun, minimal 700 tahun main judi. Iya, makanya dosanya banyak. Makanya Nabi minta supaya umur umatnya itu pendek. Tapi karena pendeknya umur umatnya Rasulullah, dia minta supaya pahalanya dilipat gandakan. Kalau dulu orang melakukan kebaikan, itu 1 kebaikan 1 pahala. Tapi ketika Rasulullah minta, dilipat gandakan. Makanya mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan, Allah akan membalas menjadi 10. Di ayat lain mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi di situ mengatakan siapa yang berinfak, bukan siapa yang bersedekah. Itu beda. Kalau sedekah itu umum. Kalau infak itu pasti harta. Jadi kalau mengatakan sedekah berarti umum, dia bukan uang. Makanya Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhika ahika laqad sadaqah. Tersenyum di depan saudaramu itu sedekah. Makanya semua foto cale itu tersenyum. Itu karena rajin bersedekah, itu sedekah senyum. Almarhumah itu sebenarnya kalau kita mau kaji dalam hakikat agama, orang yang meninggal itu disebut tutup usia. Sekali lagi saya tekankan, orang yang meninggal itu disebut tutup usia, bukan tutup segalanya. Ada orang mengatakan kalau orang sudah meninggal semua terputus. Itu tidak, hanya usianya yang tertutup. Tapi kitab catatan amal kebajikannya itu tidak tertutup. Makanya dia akan terus terbuka. Kenapa? Karena dia menunggu kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sejak waktu dia hidup, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan anaknya
yang dibolehkan dalam agama. Dan yang ketiga adalah dia tetap menunggu doa-doa dari muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Makanya ketika khutbah Jumat itu Rasulullah tidak pernah tidak membaca doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di situ penekanannya ada dua, al ahya'i yang hidup, wal amwat dan yang mati. Jadi doa kepada orang meninggal walaupun bukan anaknya, walaupun bukan keluarganya, walaupun bukan sahabatnya, yang penting muslim mendoakan itu pasti sampai. Karena Nabi mengajarkan dalam setiap khutbah Jumat dan itu diaminkan oleh seluruh sahabat. Makanya Imam Syafi'i menjadikan standar bahwa khatib Jumat atau khutbah Jumat tidak sah kalau tidak membaca doa ini. Itu makanya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, kapan tertutup kitab catatan amalnya, Pak? Di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu terbuka. Nanti dunia kiamat ini baru tertutup. Makanya dari situlah Rasulullah mengatakan mau Pak itawe nareko masih jai mati. Beruntunglah orang yang lebih dulu meninggal, karena dosanya bisa berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti mengalir. Majami ko tumilaw daw mati masih. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita bicara amal kan, dari sinilah sehingga ini penting, nanti saya akan masuk di hakikat haul ini. Kenapa kita, para habaib, para ulama-ulama kita itu selalu bertawassul ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Dia selalu bertawassul. Kemudian kirimkan doa para guru kita, termasuk Bertek Haji Muhammad Tahir Malabu, termasuk ulama-ulama kita. Kenapa kita terus bertawassul dengan orang-orang soleh? Ini banyak orang tidak tahu. Ruh itu saling mengenal. Kalau kita kirimkan Fatihah kepada ruhnya orang-orang yang meninggal itu, nanti itu akan mengenal kita ketika kita wafat. Maka kita tidak menjadi orang asing nanti di alam kubur. Karena kita itu sudah dijemput. Inilah pentingnya tawassul. Jadi mengirim, memang kirim sama aja orang tuh. Kalau ada orang di Malaysia selalu dia kiriman. Nah, orang di alam kubur itu tembus penglihatannya ke dunia. Makanya alam kubur itu adalah tempat jasad dimakamkan, tapi di situ ada dinding yang penglihatannya tembus ke alam akhirat, juga tembus ke alam dunia, disebut alam barzah. Barzah itu bahasa Arab, itu tirai. Kalau bahasa Indonesianya tirai, kalau bahasa Bugis bilang sapira. Kita tahu kalau sapira toh, bahasa Bugis bisa toh. Kayak makanya kalau mengatakan barzah itu sebenarnya tirai. Tirai itu kain tipis yang penglihatan bisa tembus ke dalam, bisa juga tembus keluar. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang sudah meninggal itu menangis melihat anak-anaknya di dunia itu karena tidak sholat. Dan orang yang meninggal seandainya diberi kesempatan nyawanya kembali sebentar saja, pasti dia mau kembali ke dunia. Hanya saat dia mau lakukan itu bersedekah. Dia tidak mau umrah. Enggak, padahal umrah itu pahalanya besar, Pak. Tidak mau haji, padahal haji ini sekarang antri kan. Orang kalau dijanji umrah, senang sekali tuh. Apalagi kalau dikasih umrah gratis, sujud syukur itu. Pahalanya besar sekali, melampaui umrah itu, luar biasa. Tapi orang meninggal, seandainya diberi kesempatan 2 menit saja,
dikembalikan nyawanya, cuma dia mau kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Bukan mau umrah, bukan mau sholat. Saya pernah tanyakan, alasannya kenapa? Itu cuma satu, Pak. Pahala yang tidak pernah terputus sampai kiamat, itu cuma pahala sedekah. Yang langsung. Bapak umrah 1 kali tidak mungkin bertambah pahalanya. Kalau sudah umrah 1 kali dihitung pahalanya misalnya 70.000, ya top di situ. Tidak bisa bertambah. Tapi kalau sedekah itu bisa jalan terus. Itu bisa jalan terus sampai dunia kiamat. Makanya Nabi mengatakan man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia? Jadi jangan bilang membangun masjid itu harus satu masjid, tidak. Siapa yang bersedekah di masjid untuk pembangunan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Pastilah bangunan istana keseluruhan dan pengalaman. Makanya Bapak Ibu, kalau mau punya hotel, makanya saya sampaikan, keluarga anak-anaknya almarhum ada berapa? 2. Laki-laki 2. Saya wasiatkan bikinkan dia wakaf almarhumah. Kalau ada masjid di sekitar sini dibangun, belikan semen biar 10 sak atau 5 sak. Masukkan ke situ. Atau ada pondok pesantren dibangun di sini, beli semen kemudian sedekahkan di situ. Kalau itu melekat, niatkan pahalanya untuk almarhumah. Selama orang sholat di tempat itu selalu mengalir pahalanya. Itu penting. Kalau saya, kuncinya cuma satu, Pak. Kalau mau punya rumah di surga, ya bersedekah di masjid. 3 aja. Jadi kalau mau punya rumah di surga, gampang. Sedekah kiok masjid. Namun ini sempajang. Kada mas mbak banyu sasdina kalau mas sempajang. Namun ini kalau mas sempajang kata bola ke surga, Pak. Yang penting mas sembahyu. Dewi natama. Iya. Kan makadami na minta ibangun na istana tuh. Dia nak pertama surga. Iya. Jadi dibuatkan rumah di sana, tapi kalau mau masuk ya usahakan sholat. Makanya dari situ kenapa agama selalu menggandeng aqimi sholat wa atus zakat. Itu digandeng ya. Perintah itu sebenarnya. Asampaja ko asidakka ko supaya tama ko nang kamonroy. Iya ko masampaja ni Pak Dena kena sumbang tama dengan onroy. Ini begitu. Iya, kalau mau punya tempat yang khusus ya ada tempatnya, tapi tempat khusus ya sedekah. Dan orang baik itu kalau tidak rajin sedekah. Makanya caleg biasa yang melakukan serangan pajak rata-rata dia naik. Iya. Kenapa? Karena itu langsung naiknya orang. Yang 5 tahun mengabdi selalu kasih bantuan begini-begini, itu biasa dilupa. Karena kalau mau jadi orang baik, rajin saja sedekah, Pak. Pas dia nggak baik. Ya kung kadosata 10 kita manci di barema, ya komiki sub buya rojae, cukup rajin sedekah. 5 ngasom itu 5 sidak kama pada tahu pakanja na pada 5 10 itu login deh. Iya. Ya ko rajin itu ngasem pajak, denya setau kanja, maka dante tahu matepok. Tapi ya ko dena pas sempajak na magala masidak maka dente tahu kanja. Coba. Jadi ya komiki yang enggak tahu kanja abas sakit. Ya komiki yang enggak tahu matapa sempajang ni. Tapi aku pas sempajang masih ke. Nari tadi teh bawang. Asap pas sempajang bawang dia. Bahaya itu. Iya. Itu bahayanya, Pak. Isam-isamnya bawang. Lasuna. Ya tu lasuna de gaga isa na oli mamasa. Talaga ni gare lasuna celak lasuna bawang merah to. Dikupas kulit, oli mamasak ampu naman di tangan. Dia nang kamakada pasang pajak bawang, pasang pajak de isa na. Pasang pajak lasuna. Dia nang kabawan na Pak Maja, tau matawa bawang, maja tu.
Ustaz bawang, apa? Iya, itu kuncinya. Dan kalau mau selamat dan tidak akan terpatok pahalanya, sebenarnya di situ jasa. Kenapa wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan dijamin masuk surga oleh Allah? Padahal pahalanya kan tidak seberapa kalau kita lihat. Itu karena rahmat Allah, karena dia menyelamatkan jiwa. Itu jasa Pak, bukan ibadah. Bedakan ya. Makanya usahakan kita punya jasa. Jasa itu adalah kebaikan yang tidak pernah pindah. Ya kumabas sakit dia nak kena kadate mabas sana na yan. Pasti itu dia loh. Mati si matu kata itu. Ya kumasek dia nak dia na berubah itu. Jasa tetap tidak akan pernah berubah. Itu kunci. Kami satu jika kalau saya Pak. Kalau mau dikenang maka ada mega atau mega dina udah. Angka dita 10 miliar rokok bangi. Dia niang enggak kita mau besar. Maka atau mangoh. Maka atau mangoh. Tapi angka dita 50 sapu. Kemudian kita sedekahkan membantu tetangga kagak atau beli balik. Ibawangi si direna pada dengar itu. Dan pahalanya 40 hari. Sejak dia memulai memakan itu tidak akan terputus pahala kebaikan dan doa malaikat tidak dapatkan. Jadi tunah kedana bita as-sidaqako natolak ya balai. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kita terus. Itu kuncinya. Makanya bapak-bapak ibu sekalian upasannya rajinlah sedekah di masjid. Jangan menunggu kaya. Aja tetangga yang lihat sogi napa masih dekat. Makanya tuh masih dekat tuh betul kasih sih. Iya, bagus. Sedekah yang paling tinggi nilainya itu orang miskin Pak. Karena nanti kalau kaya tidak bisa gitu. Coba, tahu kasih 20 sak budina atau 10 bisa budina. Lo masih gie, nah subana 5 sak. Berarti 50% dina nasi sedekah. Dia kau tahu sogi angka dina si di miliar. Siapa kena sumbangan apa pada 500 juta. Mapat diisi. Tahu sogi na 500 juta suruh mas sumbang mapat diisi jam di rumah tangga. Nah sama kali di nasi di miliar 500 juta na sumbangan apa pada nak tahu kasih isi 10 sak budina 5 sak na sumbangan. Yang Allah lihat itu bukan nilai Pak, tapi itu persentasenya. Makanya zakat itu tidak pernah berubah, semua 2,5%. Tidak pernah berubah itu. Orang punya uang 100 juta, zakatnya 2,5. Orang punya uang 10 miliar, zakatnya 2,5. Itu tidak pernah dirubah. Makanya yang Allah tadi itu persentase. Orang punya uang 50 triliun, tetap zakatnya 2,5. Makanya persennya terus itu. Orang punya uang 10.000, dia sedekahkan 5.000, berarti 50%. Dia serahkan ke Allah. Orang kaya mau ikuti dia punya uang 3 miliar, menangis itu. Iya, makanya bersedekahlah di saat engkau miskin, karena nanti ketika engkau kaya tidak mampu lagi mengikuti sedekahmu di saat itu. Itu kuncinya. Jadi jangan orang miskin bilang, waduh 2.000 Pak Ustaz itu orang kaya 1 juta. Nah, masih lebih tinggi sedekahmu. Masih lebih tinggi karena kau punya uang cuma 5.000. Baru kau sedekahkan 2.000. Makanya saya sering juga protes itu Pak. Di sini ada Jumat Berkah yang tidak ada nih. Ada. Kita jual atau tidak? Gratis. Waduh. Yang menyumbang dari situ ada orang miskin. Banyak. Yang makan orang kaya. Wah, masalah itu. Musibah itu. Iya. Orang miskin kumpul-kumpul uang, bikin Jumat Berkah. Yang ngambil orang kaya. Orang naik motor, naik mobil, dikasih. Orang kaya itu. Mestinya dijual Bu. Jual 2.000 rupiah. Tapi jangan untuk diambil keuntungan. Itu pembeli hasil penjualannya dipakai menambah paket. Dan orang yang membeli 2.000 rupiah itu diajak juga masuk surga melalui itu. Jangan biasakan gratis. Saya tidak sepakat kalau Jumat Berkah itu gratis. Karena begitu, ada orang miskin yang sedekah, orang kaya yang makan. Iya. Kemudian kalau kita jual, Pak, bisa berhenti nih orang berjumat Berkah,
tapi masih jalan karena ada nih hasil penjualan. Kan begitu. Bayangkan kalau kita cuma berke 300 paket, nah kita jual kali 5.000, berarti berapa? 1,5 juta. Kalau 1,5 juta dibelikan paket berapa itu? Itu kan ratusan. Jadi di stok minit itu mana yang bergulir terus. Nanti Jumat berikutnya naik lagi menjadi 1.000. Karena kenapa? Selalu bertambah. Itu dalam jangka 10 tahun itu bisa kasih makan semua orang satu Wonogulio. Betul Pak? Dari harga banyak kita tidak sedikit. Tapi partisipasi itu kita ikutkan dia juga supaya dia bisa masuk surga. Itu kuncinya. Ini jadi masalah sekarang kan karena gratis semua. Ini tidak dihitung secara ekonomi Pak. Coba kita jual 2.000. Kalau 10 paket dijual 2.000. Kan kalau 10 kan berarti 20.000. Kalau 5.000 harganya nasi berarti tak tambah dia 4 kotak. Kan begitu. Nah, kemudian ditambah lagi, bertambah lagi itu. Tidak pernah habis itu. Yang Jumat berkah banyak macet. Kenapa? Karena gratis. Nanti tidak ada yang bilang istirahat dulu saya. Pindah tuh jangan berhenti nianu ika juga saya berhenti. Wah, habis itu berhenti nanti itu. Karena gratis terus. Tadi coba dijual 2.000. Itu nanti dikelola. Bisa buka satu warung, serba kanan serba 2.000. Padahal itu Jumat berkah. Itu bisa dipakai membangun rumah untuk orang miskin. Bisa dipakai membangun masjid. Ketika dia bergulir terus. Itu yang dilakukan orang Yahudi yang banyak tidak tahu. Ini penting. Hanya ibu-ibu ini penting. Jangan gratis terus Pak. Yang parah itu kalau orang miskin bersedekah, baru orang kaya yang makan. Wah, malaikat pusing itu bilang mau dicatat. Itu jadi masalah. Kemudian kita sebenarnya, saya kasih tahu, terutama keluarga almarhumah dan kita semua yang hadir, kalau ini kan malam Jumat, ini paling pas ziarah kubur itu malam Jumat, paling pas. Kenapa? Disunnahkan ziarah kubur itu di malam Jumat. Karena Rasulullah itu datang ke kuburan sekitar jam 11, jam 12 malam. Nanti menjelang subuh baru dia kembali mandi, baru ke masjid. Itulah sehingga kenapa di subuh Jumat itu disunnahkan membaca 2 surah. Yang pertama Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua Al-Insan. Itu karena Nabi dari ziarah kubur. Makanya tidak selamanya Nabi di sholat subuh Jumat itu baca itu. Tapi itu menjadi sunnah karena Nabi pernah lakukan. Di segala sesuatu yang Nabi pernah lakukan dan tidak ada larangan setelahnya, maka itu sunnah selamanya. Makanya Nabi pernah dan sering membaca Alif Lam Mim Tanzilu dan Al-Insan. Cuma ada beberapa imam itu yang memotong, hanya membaca Alif Lam Mim Tanzilu. Dia anggap, dia salah paham. Dia kira yang sunnahnya sujud tilawah. Padahal bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu itu ada ayat As-Sajadah. Makanya kita sujud tilawah. Jadi bukan sujud tilawah yang sunnah. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua. Tapi tidak ada jadi wono yang memotong-motong di. Itu juga kadang permintaan jamaah Pak. Dibisi-bisi Ustaz Pak Imam, ya Pak, satu nah, baca sekali. Kadang juga imam ini. Makanya kalau ada imam cepat Pak, saya tidak protes. Mungkin karena permintaan jamaah. Mungkin nanti imamnya diprotes. Kenapa cepat? Bilang jamaah yang minta. Jadi saya itu kalau sholat Pak, tidak pernah mau jadi imam. Paling enak itu jadi makmum. Kalau imam cepat, ya saya cepat. Kalau imam lambat, saya ikuti. Kalau dia cepat, saya cepat. Nanti kalau ditanya, kenapa cepat? Ya, Pak Imam yang cepat. Tanya saja di. Begitu. Itu enaknya mengikuti Pak. Sama saya ceramah Pak, saya itu tidak punya pendapat. Jadi jangan katakan saya datang ke sini membawa pendapat saya. Tidak pernah. Saya selalu bawa pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abu Hanifah.
saya ikut bawa pendapat-pendapat ulama. Saya tidak pernah itu, menurut saya begitu, tidak berani. Karena saya tidak mau tanggung jawab. Nanti kalau ditanya dia kemudian, kenapa begini pendapat itu Imam Syafi'i yang bilang, tapi ditanya dia. Saya cuma kutip pendapatnya. Imam Syafi'i ditanya, aman saya. Tapi kalau saya mengatakan, menurut saya, oh ditahan Pak itu. Tinggal kau dulu mau ditanya, dari mana kau dapat ini? Oh stres itu. Makanya penceramah yang lama hisapnya itu yang selalu bilang, menurut saya, oh itu lama hisapnya itu. Kalau penceramah kita mengatakan, menurut Andre Goruta kayak Imam Tahir begini, menurut Goruta begini, menurut Goruta, oh, gampang aja tuh Pak. Nanti kalau ditanya, itu saya sudah kasih tahu. Imam Syafi'i yang bilang, tanya Goruta di sana. Aman toh? Jadi sama kita di warkop itu ada pengantar kopi, ada pembikin kopi. Kalau kopinya kurang manis, jangan marahi pengantarnya, karena dia cuma antar. Tanya yang masak, yang bikin, kan begitu. Itu enaknya Pak penceramah kalau tidak pakai pendapatnya saja ulama. Nanti jamaah di sini ditanya, kenapa gitu pendapat Ustaz Yusuf yang bilang? Tanya Ustaz Yusuf di sana. Saya didatangi mereka, kenapa gitu pendapat? Mas Syafi'i bilang, di sana tanya. Selesai. Makanya itu dalam agama itu punya sanad Pak. Tidak boleh mengatakan menurut saya begini, oh parah. Yang boleh mengatakan menurut saya itu harus minimal hafal 600.000 hadis Nabi. 600.000 hadis Nabi. Saya punya kitab hadis di rumah itu 600.000 lebih. Saya baca 4 bulan lagi baru hatam. Itu kalau mau dihafal itu Pak, stres kita. Hanya baca saja saya stres. Banyaknya ini. Kalau mau keluarkan pendapat, makanya Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak ada mazhabnya. Padahal dia periwayat hadis. Kenapa? Karena hadisnya hanya 106.000. Nah yang bisa berfatwa itu 600.000. Dia digabung Imam Bukhari, Imam Muslim tidak bisa berfatwa, makanya dia ikut mazhab Syafi'i. Sekarang ada ustaz bilang, tidak usah kita bermazhab, ikuti saja Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu orang stres itu Pak. Kayak sama dia bilang, tidak usah ikut PDI, ikut saja Megawati. Sama gitu. Enggak ada bedanya. Nah begitu. Ini yang kadang orang tidak tahu Pak. Makanya saya sampaikan, sederhana aja. Yang sering menyalahkan orang itu saya kasih tahu. Coba baca semua kaidah-kaidah agama. Sederhana. Yang melarang ziarah kubur, melarang ini, melarang tasbih, melarang ini. Oh banyak. Tapi alhamdulillah di Wonomulyo ini belum ada. Atau sudah ada? Banyak. Mau banyak juga ini. Sama di kampung saya. Saya kasih tahu begini. Sederhananya, orang meninggal itu kita catatan amalnya selalu dibuka. Kalau Bapak doakan orang tua kita yang telah meninggal, atau keluarga atau sahabat mendoakan, atau orang muslim, itu pasti masuk ke situ. Itu dipakai menambah terus. Bapak ibu sedekah untuk orang yang meninggal, itu pasti bertambah ke situ. Makanya kenapa orang tua kita selalu itu kirimkan doa. Kenapa kirimkan doa? Karena di situ itu pentingnya. Orang tua kita itu butuh. Karena dia sudah melihat amalku cuma sekian, dosaku sekian. Kalau tidak ditambah ini bahaya. Sama kalau kita orang mau ke Mekah, dia sudah di Jakarta, tapi tidak bisa kembali ke Wono, tidak bisa kembali. Mau lanjut, tidak cukup uangnya. Apa dia harus lakukan? Pasti dia menunggu kiriman dari anak-anaknya. Begitu analogi orang dikubur. Di alam akhirat dia sudah melihat dekat, tapi amalnya tidak cukup, makanya mau kembali ke dunia beramal tidak bisa, makanya pasti dia tunggu doa dan kiriman sedekah dari anak. Itu yang dibutuhkan. Makanya yang tersiksa itu ketika anak bertengkar gara-gara warisan, itu pasti orang yang meninggal. Karena dia pasti bilang, seandainya ku sedekahkan memang sebelum meninggal, tidak ada mina perdebatan begitu. Makanya saya wasiatkan yang hadir, jangan bila menunggu tua, bikin memang ki wasiat. Bikin ki wasiat. Anak pertama ini nanti nambil, anak kedua ini nambil, anak ketiga ini nambil. Tapi jangan ada yang menjual dan jangan yang mengambil sebelum saya wafat.
Nanti kalau kita meninggal tinggal dia buka, oh iya ini nuku saya. Tidak ada perdebatan. Karena sudah ada surat wasiat. Karena Nabi menyuruh kita setiap mau tidur bikin wasiat di bawah bantal. Itu perintah. Yang kita simpan di bawah bantal itu HP. Karena semua media dilihat kalau mau tidur. TikTok dilihat, Facebook dilihat. Bahkan biasa ditulis off dulu. Ada masalahnya langsung masuk Facebook. Sedikit-sedikit masuk Facebook. Banyak begitu. Langsung bikin masalah. Ada masalahnya bertengkar sama suaminya langsung bikin status. Aku menyesal. Seandainya katanya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan pada lampak gitu. Baru bikin gambar lope-lope pecah, baru menangis. Langsung ada duda dibawa komen, sabar saya. Bikin masalah. Yang paling banyak itu dia tulis di Facebook, ya Allah keluarkan aku dari masalah. Tidak paham sejak dulu sampai dunia kiamat tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Kalau ada masalahnya ambil air wudhu, pergi sholat sunnah 2 rakaat baru berdoa. Karena itu alat komunikasi kepada Allah. Itu aja kuncinya. Jangan berdoa. Kalau ada masalah, jangan berdoa di dalam sholat, minta. Makanya di dalam ayat wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya Nabi Zakaria, dia berdoa apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dia tidak punya keturunan karena sudah tua, istrinya sudah berhenti haid, tapi karena dia minta di dalam sholat, di dalam mihrab, Allah kabulkan. Sesuatu yang mustahil menurut manusia tidak kalau dalam sholat. Makanya kalau macam ini lah kita aja tilau dong. Asam pajak ni, kalau asam pajak tilau. Karena kalau di luar sholat, kapan dilapor? Hari Kamis. Makanya kita disunahkan puasa hari Kamis. Karena hari Kamis itu pahala dan doa di store malaikat. Kosoha ina candila kita. Milau dong, nape catat. Kasus ini dicatat. Mesa pun tinggal rabana dia penilau. Kan begitu. Iya Pak. Kenapa Nabi mengatakan setiap masalah yang kau hadapi ambil air wudhu kemudian sholatlah dan minta kepada Tuhan. Karena itu yang langsung. Kalau berdoa malaikat yang catat. Kalau sholat angkat tangan malaikat, urusanmu dengan Tuhanmu bukan urusanmu. Tapi ketika kita meminta di luar sholat, itu dicatat malaikat. Dia bilang, tunggu hari Kamis baru saya lapor. Iya, kan begitu. Pacaran hari Minggu, selingkuhnya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Bisa menikah itu. Misalnya berdoa, kenapa belum sampai bilang malaikat Kamis di bos? Begitu. Coba. Mestinya kan kita meminta dalam sholat. Karena kalau sudah disalam baru meminta, bilang malaikat terlambat kok bos. Nah sudah mau tadi bicara, kenapa tidak minta di situ? Kan begitu. Sama aja kalau mau bicara sama Pak Bupati, telepon Pak Bupati. Di saat bicara kau minta, jangan tutup, telepon baru minta. Pak Camat itu melapor. Dia bilang gitu tadi, dan minta. Kan begitu. Iya. Banyak orang tidak pahami sholat. Hanya sholat itu sudah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, baru berdoa, orang pagi bos. Minta di dalam sholat. Makanya semua itu ada sholatnya. Mau ke jalan, ada namanya sholat sunnah musafir. Padahal ada doa musafir. Karena kalau doa kau pakai, tidak sholat. Kalau berangkat hari Ahad, pulang hari Rabu, nah belum pindah lapor malaikat, kembali baru. Coba. Apalagi kalau berangkat hari Senin, pulang hari Selasa. Pulang makin dengan mereka belum pikul lapor. Dan bilang datang aja itu biar Kamis pikul lapor. Kan begitu. Mestinya makanya ada sholatnya. Kalau doanya itu butuh waktu.
Kalau sholat tidak, karena komunikasi hamba dengan Tuhannya. Makanya sholat itu cuma alat. Alat dipakai meminta. Ada doa memang di dalamnya, itu dipakai karena itu komunikasinya, signalnya itu. Makanya kalau mau sholat, rubah frekuensi menjadi frekuensi Ahmad. Nabi tetap pakai mengurus, padahal kalau di umrah akhirnya di melok dampak takudangi Nabi ya Rasulullah, saya jauh-jauh datang dari Wono ziarahi engkau ya Rasulullah. Aku mohon kepadamu, kau yang memintakan ampun segala dosaku di hadapan Allah. Karena Allah yang bilang, ketika engkau Muhammad yang memintakan ampun hamba, maka pastaghfirlahu, pasti aku ampuni. Jangan pergi umrah cuma pergi keliling baru nasa kita putar-putar di kapal selfie dulu. Tanya putar-putar tawa pasannya tuh. Baru tawafnya masih langsung. Nah itu tawaf sholat sunat dari masjid. Kalau di Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram tidak ada sholat dari masjid, tawaf. Mas selfie. Gak ada yang ada di sini dah. Begitu. Tapi jangan juga dibully pak orang yang begitu. Nah, jangan. Siapa tahu dia terjaga hati. Kesana orang begitu ke warung makan sama teman-temannya baru bikin status. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku ditraktir. Wah, langsung bikin komen di bawah. Iya, Melo siap iya. Ternyata gue Melo ya, kalian nama Pak iya ya Pak Denny Only. Iya. Kadang-kala itu orang, dia yang sakit, baru dia yang menghina orang. Rata-rata kan begitu. Maka nama gampang pemilih serta malasati, na yan ang kataw lolongan, deci na ito lima kirit-kirit, tau malasati ya. Maliyo to balibolanan na nasa, na-chichil na ito. Paano na-chichil na ito natin, disuruh wajah. Kan begitu. Ada yang begitu Pak. Tapi itu aku peringatan. Itu kuncinya Pak. Makanya saya wasiatkan, makanya di dalam agama itu selalu melihat timbal balik. Kalau kita ngaji tasawuf, itu selalu melihat kebalikannya. Jadi dia tidak melihat dari depan, dia itu melihat dari belakang. Bukan zahirun kafi, tapi batinun kafi. Yang dia lihat. Makanya kayak orang, kau ketahui makar, sikit payan, itu dalam agama, dalam tasawuf itu tidak ada bab fikir. Kita ngaji tasawuf itu tidak ada bab fikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi kung kataw makadasik payan, tanya itu masih iku magalang nilaw. Iya. Ada nagarik nilaw tanah dia masih. Kanina niya kuncinya Pak. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab fikir. Kenapa? Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada yang kurang rezeki. Tidak ada. Makanya tidak usah minta Pak. Ini kataw makadasik iku magalang nilaw. Aja negara di lautan ada yang masih begitu. Iya, timbal baliknya begitu. Makanya saya sering sampaikan, kita harus tidak binafsi. Jangan kata lolong ngabekin atau masuk sama kedayati kujik malasanya. Itu penting. Tolong ngi jabatan atau makir-kir lasa ya. Tidak. Nah rezeki itu tidak pernah. Makanya Allah mengatakan saya memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki, bukan mengatakan yang pintar, bukan mengatakan yang berdoa. Aja tak kada tuling nilaw mo ka Yesus, masa pejatuh hama to ka, masa pejatahan ka, mga to pa, baca wakil, tak dikatalu-lalu na to, magi na siya, taral balu-balu ko, na magkada nimi po halata, wala ni dali, iya welorie, di na kada, wala ni dali, iya mga ji. Apa itu nih Pak Dong sama nih Pak nih nasogi tahu na dia naga ustaz mamotor makapla lutumanan karena nih sama nih ustaz si Pak Dong nasogi katanya ini gak deh. Saya sering keluar ceramah Pak, ada orang kaya yang tanya Pak Ustaz ada doyin laudol karena Tuhan itu sugi-sugi Ustaz menrende dale maka daka siya lali ka nasa we napi kasi di moto at kilala ni moto mo napi mamotor ustaz si mon rin lo maka marakun iya lima moto na ustaz si mon rin lo Pak Dong nasukira mamotor iya ka apa jadi makanya Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bukan kepada yang sholat. Cuma angka nih ya, seni Pak Baraka
Pak Baraka idalik na patong masampajan niya sa Mak Baraka to 5 sagi na papinadin na. Iyo, madichi nga silek na. Yan ang katong mapanamigaw to na mga katakilaw kiro na di na Baraka ito. O kami ito kunsin na ba? Kada taluto na taki anak na chido ko panjara chidi masabu-sabu. Di na Baraka ito. Madari ko lang mapangagian na pagkaya nasiko tak tayo nalay 2. Dito ka ko di ka. Nak bagi patay nakalite ichi dinalay chidim parewa kang yana nanandre gitu ya tuh semaja nama kakak di podangan na asal cipi-cipi ya tuh sele tongko kok miru kapu mabela dekat minta maco dia penting lah. Itu menit-menit. Makanya saya wasiatkan dalam kehidupan ini Pak ya kuma baraka. Makanya komiti Mabaraka Umur tak bikin amalan yang singkat tapi itu nilainya padat. Tasapa, megamoto kagaman. Masih sedekah. Ada sedekah yang paling tinggi tingkatan itu yang disebut Nabi da'u mardakum bis sedekah borai bila samuna sabab sedekah. Yang mana sedekah bisa mengobati penyakit itu yang tidak dinilai. Itu yang bisa mengobati penyakit. Karena penyakit itu tidak terlihat dan itu tidak diketahui. Maka bikin amalan yang kau tidak ketahui dan kau tidak lihat. Maka kaya ya kung katawi lo sumbang alagi kunci ngonro dita. Iya. Maka tanya ika kunci na kami tu dia koroni tala. Yung kita pemata lagi yang mana pernah campur. Mereka bata-batai. Tapi itu yang bisa menghilangkan penyakit tanpa disentuh. Itu kuncinya Pak. Tasaka memang dapat sedekah itu tidak. Ada memang kuncinya itu. Ya kuncinya itu maka tanpa nama. Karena Allah 10.000. Ya kau 1 juta sana natapku. Ya kau 10 sana po Allah Ta'ala. Maka di po Allah Ta'ala 10 bisa kena berlukan. Menarik kata maka na kung kato manandiin. Si Ratu sa bosan na natapku. Hatiyan mo 100.000. Sisa na sa una suman karena amin. Napo pangalatala na pinangkura ko dosa po. Ini kan gak ada di masjid kampung saya itu begitu Pak. Kalau di sini enggak. Beda. Iya, makanya dalam agama itu. Yang kedua, ada juga sedekah. Itu yang kita tidak tahu kayak celengan lewat kita tutup mata kemudian mengambil uang 1 lembar atau 2 lembar tutup mata. Itu ada instruksi. Nigi at ako malin nga din na bilangan nga nalin nga dito bilangan yung parehokan. Itu kuncinya. Lugu ini madali makalo yung gatangin dari 100 sa kusurot kita. Masa salah gatang. Masumba dosa ko na pernah si Gagus nilaw. Ya Allah, berikan aku mobil ya Allah. Kalau kena malaikat dosa buat dari kondak tuh. Ini salah. Ini. Ngapati mulu malaikat maka itu jangan dipadana. Kama kadalenya cili mereka 10. Makanya rezeki itu kan perlu dipancing. Ya udale kan ada dalam mahfuz, ada juga rezeki yang dititip. Makanya kalau kita mendre idale, tak usahakan agar kita sedekah. Karena supaya Allah percaya ke kita bahwa hambaku ini memang patut diberi amanah. Karena kita sedang khalifah. Ya nak kata mendre idale dan maka pasti tak demat itu idale terputus itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan dia tidak bisa dipercaya. Itu idale. Nah pada itu anak tahu itu lalu ang katuto masikola na nasuwe o kopi di kasangat o kopi di ano masikolo di kasangat ang masulian ko di kemudian aja tamsil yang penting dia tahu aja ini tama. Kenapa Allah takdirkan di situ? Karena dia mampu memberi rezeki kepada kita. Ya ini kau tahu aja maka ada pengalat ada urus. Kan itu kuncinya. Makanya biarkan anak kita mendaftar maka dia lulus ke dokter ama koko arsitek lolos kada ko na to na o kumotum itu dapat dalil mo pengalat.
Iyo po, hindi, meron man ang ipansin yung doktor. Masih ko lang ako kasahatan. Kasi ito masih ko lang kasahatan. Kung ito namigay, doktor na ito malasa. Sila po nung rumah sakit, dia gak ito malasa. Makanya tahu, ano kan saja, kondaktor, kung nausan mo. Maka dekin medalin, jangan, khawatir. Masa, kung lata lo pumipili na palalo. Masih ko lagi balu-balu nih. Pasti darahnya itu karena rezekinya ada di kita. Aja tak kena ni wajah, maka menalak bagi dia tertawa kali 3 dek menu. Siapa anak no cicam, tak 20. Ya menu 20 nak no cicam, cici dia nak tadi tak lupa. Nama menu tak 20 tu anak. Masih topi nano dia pernah petanin rek macik ke, maka rek ni nama rek manamu. Iya, dia gak kali mana aja yang di bawah. Ia mesti rapat tu di lima katanya aja, katanya di mata ya, owe. Cakap aku mata nana ceri, mana kena aku mata patin ron, owe. Nama mata nana ceri itu. Kalau begitu, tegak mana? Tegak apa? Masih pinano. Dia juga kan manu, noko dia masih. Mendrek itu malaikat penjaga malam, enak penuh manu. Mendrek macet itu sebelum mau petak, makanya maka dia beruta ya komeku ya toroka dalekmu aja mau keres kamu petak. Itu mungkin. Kini kena kada guru kaja misalnya masih ko din kita tanah. Magay marad gitu dalekmu rusak. Tapi aku masih pi mulo insyaallah. Malo mo dalek tempat tujuan aku malaikat. Kanila doon. Yo ko tate talumo pi kani ko besar. Dito na ko dito. Oh, si lalu. Dengan sepeda subuh. Hindi. Apa lalu dali itu tanya pasal padale. Kidale pa no pura ya toro kamaleka isurok bagi. Dia mungkin salah bagi. Ni tato pa bolata ni satopi. Ni sato kada pa ni surok bawagi ni samaja ta masino. Maka damaji pina matarala nunate iya memang kasama dale na ya torokan. Maka mapi ada dalam tu cocok ni kamu tu matu. Hanya mesin iyo pwede kung mapataral natin nasa ipura memang di matu. Ya kung kaya taralan natin nasa pwede memang di gisa-gisa yun na. Mapandi niya memang ni. Ini kuncinya Pak. Itu aja tawakal aja. Kemudian saya juga wasiatkan kepada keluarga almarhumah. Karena kita kalau tidak bisa ziarah cukup hari Jumat tidak ziarah, kalau tidak bisa kirimkan Fatihah setiap selesai sholat fardu dan kirimkan surah Al-Ikhlas. Ulallah. Setiap kita mengingat itu kong kagagayan rini ngarang, tak kirim Fatihah. Ini biasa baca dawarial. Makanya itu situ mana ko kagi kamu pakai kowono baca dawarial. Baca mau balik. Sebenarnya itu kan baca dongeng itu doanya untuk orang meninggal. Tapi kenapa ada makanan? Kalau doanya tidak sampai itu kita berharap ke makanan. Nah sabak ya konandre andre tete 40 sona 40 wanita dia capuk kuatan. Dan di saat ketika dia sholat itu malaikat tidak pernah berhenti berdoa. Itu apa hitungannya? Kau baca itu kelina ke andre. Nah kami tahu salah paham. Agak gini pun di andre tomati ya kenapa kelina? Imamnya mau pada diwetang. Iya, kami yang makorong. Nah sangat tu nak pergi narik tapi perak. Durian. Gaga. Mestinya tadi pogi pu iman dah suaga tak pogi pu iman. Kami lebih pandai. Apa ia komandai? Apalan andre beletso ya kodeni tadi madonna kita berharap di makanan. Kan tidak selamanya doa diijabah. Tapi ya kondre menesah. Karena itu hadis. Siapa yang memberi makan kepada tamunya. Makanya saya itu Pak terus terang. Kalau saya puasa sunnah kemudian dijamu pasti makan. Saya batalkan puasa. Kenapa? Karena mau makan jamuan itu wajib. Sedangkan yang saya lakukan puasa sunnah. Tapi aja terus kita tungkin nasta deh mapa buti tekor rumah puasa bawah itu tidak cocok. Kecuali puasa fardu itu nggak bisa. Kalau puasa sunnah kita batalkan. Kita yang ngaji tasawuf ya. Bukan berarti mendahulukan makanan tidak, tapi karena pahalanya itu besar. Tapi ketika orang menghidangkan itu makan Pak.
Ya, makanya kalau kita baca kayak kira nih Fatihah Nabita, Fatihah Lokotomate, kan ada yang pakai ila ruhi, ada yang pakai ila arwahi. Kita cocok. Hah? Ila ruh atau ila arwah? Iya kau tahu mate ila arwah. Iya kau tahu tuh si batau mate wak dipakai ila ruh. Makanya kikirin ng Fatihah anak tak baca ila ruh. Iya kau mati nih tawetannya tahu tuh bisa pakai ila arwah. Karena arwah itu pasti tomate. Iya kau ruh itu belum tentu. Makanya kalau suami istri itu saling mengirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nah nanti ini lo saling kulakai takut ditakirin ng Fatihah isa. Iya. Iya kita kirim ng Fatihah si kontak itu. Ini biasa kontak batin itu dikirimkan Fatihah setiap mau tidur. Angka atau pesantrennya masih sekolah kirimkan Fatihah 41 kali setiap malam Jumat. Terkoneksi itu, membarakat topi itu Pak di sana. Itu kuncinya Pak. Kalau mau koneksikan itu aja setiap malam Jumat tak kirim Fatihah itu terkoneksi itu. Karena Pak ada guru-guru kita itu masih bisa koneksi, padahal jauh. Itu karena saling berdekatan dengan ruhnya. Ini tuh sampai ke Tomatindro, macam nak politik Jakarta Maloli sudah 10 menit Matindro. Jika dia ke Jakarta, padahal kan itu Tomatindro ini. Orang ini kan begitu. Kayak itu Tomatindro kan timah kita tau. Padahal mata tak tutup. Mata kena pakai sama kita. Itu pandangan ilahi. Itu yang dipakai. Cuma itu yang pakai itu sama dia pakai kok. Bukan saja itu. Kirimkan Fatihah. Saling mengirimkan itu. Makanya itu sebelum tidur itu kita Fatihah keluarga kita, maka dari jiwa pelaksanaan yang gampang. Sini kalau kedua orang tua meninggal, kedua orang tuaku dan para leluhurku. Nah, mana itu? Kedua orang tua dan para leluhurku. Biasanya leluhur, sini nih ya se. Di batasan. Dia kok anak ke bawah, anak-anak dan keturunanku. Nah, mana itu lagi awal? Aja takkan bang, anakku. Maka aku puncu, aku nak tari. Pada nilau dong. Makanya anak-anak dan keturunanku supaya cucu dan cicit ke bawah itu didoakan. Makanya ada orang soleh itu bukan karena doa ibunya tapi doa neneknya dulu. Itu ada. Aja nak kuman bolaku, otorku, darahku, balu-baluku, latekku, anakku. Maka aku coba dongan. Doakan orang lain. Ya lalu kau bulu tamakan aja nih milodong ya, malaikat ekor milodong. Cukup doakan orang lain. Doakan guru-gurumu, sedekahkan guru-gurumu supaya kau mengambil berkat ilmu. Itu aja kunci. Kita yang ada di sini guru kakek mau ngatain dekat sekali makam. Saya itu kalau lewat pasti sini. Itu bukan orang sembarang kok. Makam kewalian itu luar biasa. Dan para wali itu kan tidak mati. Allah yang bilang. Dan bahkan bisa memberi rezeki. Ya sedekahkan dia. Aliran atas sumbang, masih ada kaki. Usianya tampalanya untuk Andre Goronta. Kayak di Muhammad Tahir. Kesidekahkan, pasti sampai itu kirimat tak. Naite maka dawe, ya adu kirinan. Pasti dia berdoa. Karena dia tidak mati di sisi Allah. Kan itu kuncinya. Dan nanti kalau ketika kita wafat, itu pasti menjemput. Ruh itu bersilaturahmi. Itu kuncinya Pak. Sederhana sekali hidup ini. Cuma kata masih dekat bisa berupiah apa nanu? Janu. Bapak diuru malaikat icat, apa gitu? Hanya saburin. Penting. Jadi saya selalu bersilat. Cuma sedekah yang bagus itu Pak sedekah subuh. Karena itu didoakan dua kelompok malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Kita ketemu di subuh hari. Itu yang mendoakan kita. Makanya sebelum sholat subuh sedekah. Jangan nanti pagi. Angkat toka masih dekat tadi rapi. Terlambat ki. Sedekah itu sebelum kalau sudah mau jalan sedekah ki. Itu didoakan dua kelompok malaikat. Pokoknya rutinkan. Namun udah sebelum kau rutinmu. Kata tahu nak lagi nasa. Saya ustaz lebih baik 100.000 tapi satu kali saja. Makanya saya. Tapi rugi ki. Pak itu malaikat kayak komputer. Kalau kita sedekah dia berdoa. Kalau kita tidak sedekah tidak berdoa itu. Jadi aku tanggal nasi di masjid dan makanya malaikat. Mari kita berdoa.
istirahat lagi. Tanggal 1 baru doakan. Rugi lah, deki. Biarkan kita sedekah, biar 2000. Makanya Nabi mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqamah wa inqalla, walaupun sedikit. Karena itu doanya para malaikat. Itu aja kuncinya Pak. Mari Pak balu-balu itu. Biasa mula balu toh. Udah tahu mula balu? Itu mula balu. Ia tu tahu pandrita Pak burung melada. Dia gak tahu bangker usaha Pak Corona lepas itu mula balu. Setiap pembelian pertama diambil dari situ baru dia sedekahkan. Tidak usah semua. Benar dia semula balu. Dia semula balu. Dia kau tengah dia cipiran. Macipine madaleta. Nasa siap. Nah bapaknya ke balu-balu. Dia koro. Mari nasidatkan Nabi Ibrahim itu ketika dihidangkan makanan sama istrinya, dia panggil orang miskin, baru dia suruh makan, baru dia ikut makan. Barakatna yaro denan ria. Lain turun mata pula sona denan ria api dibakar. Apakah dia terbakar? Tidak. Tapi api menyala, bukan padam. Magai. Pengalak-alak dan kedajak keko nasabak sifatnya api itu membakar, tapi ketika dihilangkan dia nak sholat. Makanya kau kata makan dia pas sidang kanan aja ginandre dia nama digaga. Nasabak mari hilang gak iracunna. Karena mak barakai. Kan begitu. Makanya disebut dau mardakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. As-sadaqah itu tada fa'al bala, ya pasti sedekah natola abalai. Karena kenapa? Sedekah itu kan begitu. Makanya teman-teman tadi lo mati recoki. Ya namanya lo mandre pasti nalena recokinya. Itu juga jalan. Bunga mabalu kita tarala langsung sedekahkan titip ke Allah. Denang kena tak turu balu-balu nanti itu kenapa? Lalu niat itu nasabah dihilangkan sifat membakarnya. Nah denangkan deh, denang tunu dia bilang gak isi panah. Andre di Makuto dia itu malah makanya ulama-ulama kita dulu itu orang-orang tua kita Andre mana dia kan iya napa kita dendek wih kolesterol wih natara alom jadi pada Andre coba kenapa karena ulama kita dari dulu sudah mengajarkan ini tuh makadamia kan gimana Pak Murah tapi ini dia dipakai benar sama apa itu mampan sekali. Makanya saya sering sampaikan, kung kadali dapat mula langsung, pada ni pawali, kagak pawali. Petang-petang mesti dia sering apa? Mereka tuh pawali, suara na minaling, bali bola na dia na kanaling. Tapi dia tuh kagak pun. Enggak, ini penting saya sampaikan. Mestinya ro macawe boleh masige pak tastel ya ro tak aja nata masadan aku masige ganggu karena termasuk sawis itu mengganggu orang sholat makanya ni mga bismillah na ini husuk tahu itu kan pawali ucapan sige tersinggung memang ini kadang orang pak tidak mengingatkan kadang kita tidak mengingatkan ini penting saya ingatkan ini. Soalnya zakat walet itu Pak 10% kalau kita mau ambil ada mendakan 5% bukan 2,5. Makanya sebenarnya begitu Pak kalau kita bikin usaha bikin MOU dengan Allah tapi kami pemanah aja ntar aku tanah pesandro suara makan mereka nasandre lagi tuh dia nggak iya kok kalah satai kita tahu masan Pak itu pesantren natalun rupa nih tatanya nih gale ya pada nak kena anak wali waliala ages-agesan ya itu tak gue coba dari tatanya ya mampir lagi nomor di mana lihat dia makin nomor tak saya nak wali karena ini anakku nasi waliala butuh ber ada gale cukup sholat minta petunjuk kepada Allah supaya kita jadi yakin angkat letuk kena tadi mereka patutan atas soal makanya asap pajak bawah nih minta petunjuk karena jalur rezeki itu namun pada dia itu pada pada taruh di pemerintahan aja nanti bela Pak
Kaya tu ampay ya pada rumah dati kung kagagamin. Pero asampaya ko minta petunjuk na sama. Yang bisa ngini tiap dalik mo si madali mo kung Allah Ta'ala. Makanya tahu, nita-nita mengusaha berhasil. Macam tu ni. Paggarap alina. Aja na tu mabela. Kata lo mami, si gande. Si gande motor lo mami. Pada-pada papakinan dia. Pada-pada tongin na. O kumatir na depan. Sige tu 5 bata. Sige tu 5 mo. Pada-pada juga, pada-pada min nabawa si gande to, pada ciki malolo nga ciki de. Ihe. Iya aja tada ciucu, maka ada titana to tayo manu metodi. Degere, mabalu apa kita letak ni nasa siya kay saro ko to mabalu apa nasa saro mo talura ko sa udah pernah rin nasa bulko si tamu siko. Makalu apa to pa? Oh, makalu apa mana? Hindi katahan. Iya. Padahal yang nilai tak dalik tak mestinya istihara maka kita makan jadi kita kami maka pada jam-jamang pada tu ni dalik deh mak beli bola pawale deh napa ada kecil disarak ni tam maka tu malu tam kemana ni rupa ni cicik duduk deh dah tam kalau tam maka tu tam cicik tapi mak kesakan ya lalu mana ni masuk ke tam. Jadi sebenarnya begitu rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Aja pernah selalu lupa. Majani ko din disapa, kumakare sore sumoki. Kinitanya tuh rupusan makiat palang pa aja sapa. Roki pasai maka itu jadi tak ibadah. Kemudian penutup satu kuncinya. Apa si sumpung ibadah kemataku. Ukur raki kesujuk pacapuran ni masam pajalur, patokan niati masam pajangsa. Tepat niat masam paja si banyak ni lo masam paja tu sisa. Kumia sampaja mau kita tak dere. Ya kunya melo masampaja mau sujud pacapuran atau pago ko dari salam ya nanti asa sampaja tapat tu terus sumpung mataku iya ko takko sujud pacapuran ni matu sampaja subuh takto kami memang ya itania kami untuk masampaja lo jadi kenro kilo tatak menuju ke sholat tidak tahu namo ko pasae mati syahid karena dia sudah berniat untuk sholat tidak tu nak ada kepada dia lo namo ko kaya sih nak suruh mati syahid kan karena dia sudah inariasa sampai tepat tuh karena dia sudah sambungkan aja dapat tuh angkat topak dari salamnya makanya salam ke kanan salam ke kiri itu dari salamnya dua itu si runtuh si bamas sarang jadi makanya ke kanan dulu isumpung isi bawah tuh sampainya nampak salam ke kiri ilak peseni jadi aja mulai peseni sebelum masumpung karena itu yasan tidak terputus tahu atau nasa sampai tempat tu dia nasa sampai jam 4 tu sebenarnya tu. Ini yang banyak orang apa bisa bersiapkan apapun ibadah kita tapi si subuh mata masih ada kita tu kami mengingat. Jadi aku takut nali taruh aku malah taruh dia apa jalan yang pelana karena tidak sudah berniat melakukan kebaikan. Akhirul kalam Allahumma bikil aqwa min tarikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.